Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang Infinix seri X5611B ataupun C ataupun tidak ada huruf terakhir, itu sama saja ya, modelnya seperti ini. Kondisi mati total. Kalau di PC ini kebaca speedroom. Ini tidak jalan di flash, yang mana mengindikasikan bahwa bermasalah di IC internalnya, karena kan ini berbagai jenis file saya lakukan flashing, tapi tetap di flashing pilot di bagian NP data ya, seperti itu. Dan unit ini sudah dibongkar sebelumnya, mungkin pernah diperbaiki tapi nggak tahu diperbaiki area apa. Saya masuk ke tahap perbaikan saja, apakah unit ini masih dapat terselamatkan dengan mengganti ataupun memperbaiki IC internalnya ya. Ini masih menggunakan MMC kapasitas 32 GB. Oke, saya masuk ke tahap perbaikan, saya tangani, saya normalkan kembali. Oke, saya masuk langsung ke tahap perbaikan saja, dikarenakan unit ini sudah saya lakukan pendalaman dan saat flashing ini error di flashing di bagian nptem LTE pilot seperti itu ya. Jadi kesimpulannya unit ini bermasalah di IC MMC, yang mana IC MMC ini sudah tidak terbaca lagi oleh CPU dan menyebabkan pada saat flashing ini pilot, dan saya baca ini MMC di box kondisinya tidak terbaca. Saya siapkan MMC baru untuk pergantiannya ya. Ini kondisi healthy masih sangat segar dan rubah generik menjadi SPD biar berubah buatnya ke buat 1. Persiapan MMC selesai, lanjut pasang saja. Untuk pemasangannya seperti biasa, lakukan dengan hati-hati. Untuk MMC yang saya gunakan ini KMKX kapasitas 2/32 GB dengan seri MMC 5.1 ya. Gunakan panas secara merata, pastikan pin BGA sudah dicetak ulang dengan sempurna, tidak ada kesalahan. Gerakan demi sedikit dan sedikit, jangan terlalu kencang ya. Dan proses pemasangan IC MMC selesai. Kita lanjut ke proses pengisian data, dikarenakan ini saya pasang kosongan jadi tidak akan bisa menyala. Ini harus di flashing lagi. Saya lanjut ke tahap flashing. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa, pengecekan dan sekaligus perbaikan ya di unit Infinix Smart 6 ini, yang mana kerusakannya fix. Ini saya ganti IMMC only. Untuk IMMC yang aslinya ini memang sudah tidak terbaca lagi, pantesan di flashing error dan tidak dapat berjalan ya. Maka dari itu keputusan yang saya ambil ganti IC MMC only dengan internal sama. Ini KMKX 2/32, ini sama seperti yang aslinya, tidak saya upgrade. Dan untuk filenya di sini tidak ada file khusus, tapi untuk seri ini yang saya tangani beberapa unit ya di speedroom intinya, dimana kebanyakan itu ada beberapa yang saat flashing via SPD upgrade ataupun via tol yang berbayar ataupun via box, ada beberapa seri yang tidak jalan di FDL. Ini ada indikasi CPU bermasalah ataupun beda seri, seperti itu ya yang saya alami, karena ada beberapa kasus yang tidak dapat hanya mengganti MMC only bisa selesai. Tapi saya temukan di unit ini ataupun di beberapa unit yang lainnya itu ada juga yang bisa diganti MMC only dengan file kosong ataupun file official tanpa perlu ada file khusus, itu bisa. Untuk seri ini khususnya tidak semua unit bisa diganti MMC only, dan ada beberapa yang bisa, seperti itu ya kesimpulannya. Di sini saya pasang kosongan. Untuk unit ini tidak saya isi file apapun, saya pasang kosongan aja. Dan untuk flashingnya di sini nanti saya gunakan box ya, saya pasang dulu bautnya. Ini mesin sudah terpasang di LCD. Saya gunakan Pandora Box untuk melakukan pengisian firmware-nya. Sebenarnya pakai SPD upgrade tool juga bisa, tapi
ada beberapa seri. Khusus untuk seri ini SC9863A ya, seri CPU-nya. Ada beberapa flash tool yang support, dan ini masih terbaca driver Speedrum ataupun Unisoc, belum bisa menyala ya karena belum saya isi. Untuk toolboxnya yang saya gunakan ini Pandora Box versi terakhir. Untuk toolsnya ini sudah terbuka, masukkan firmware, arahkan ke file yang sudah diekstrak. Ini saya gunakan tidak ada file khusus, saya gunakan file official dan klik write saja. Dan ini file aja, ini harus diulangi dengan cara menekan tombol buat atas sama bawah, lalu write firmware dan tancapkan USB, diamkan sampai FDL2 terbaca ya. Ini masih di FDL1 dan ini sudah masuk ke FDL2, dan proses flashingnya ini sudah mulai berjalan. Tapi ini ada pilot, tapi pilot ini tidak akan menghentikan proses flashing ya. Kita tunggu saja proses flashingnya sampai dengan selesai dan kita lihat hasilnya. Oke, dan proses flashing selesai. Apakah unit akan otomatis menyalakah? Ini dia sudah muncul logo baterai ya, artinya proses flashing dan firmware sudah sesuai. Ini sudah ada lambang baterai, dan ini saya on kan, apakah bisa masuk ke booting. Ini sudah masuk ke booting pertama ya. Dan ini unit pun sudah bisa masuk ke menu awal. Ini pilihan bahasa ya, saya next sampai dengan selesai. Dan selesailah, sudah, unit sudah bisa masuk ke menu awal ini ya. Untuk internalnya saya coba cek dulu, masuk ke penyimpanan. Ini internal 32 GB dengan RAM 2 GB ya, sesuai dengan eMMC yang saya gunakan. Untuk emailnya, karena ini filenya sudah include, biasanya emailnya sudah ada, tapi untuk sinyal, kalau yang belum keluar sinyal ini harus di repair lagi ya. Ini email sudah ada, jadi ini file sudah include email, jadi tidak perlu lagi perbaikan email, tapi harus diuji dulu ya. Untuk emailnya, kalau tidak keluar sinyal ataupun error di bagian jaringan, nanti di fix lagi dengan tool. Sementara ini perbaikan sudah selesai dengan pergantian eMMC only, kapasitas sama, dan mungkin proses ini saya tutup dengan kasus sudah terselesaikan. Ini aman untuk diupdate kedepannya ya. Jadi kesimpulannya, untuk Infinix seri ini, intinya di seri Speedrum ya, bukan di tipe ini aja, itu keseringan yang saya dapatkan error di FDL itu terjadi akibat masalah di CPU yang mungkin terkena unscript ataupun
error decode ataupun istilah lainnya sudah terpancing dengan firmware terbaru, jadi tidak bisa diganti eMMC only seperti itu ya yang saya temukan. Mungkin video ini saya tutup, dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Infinix Smart 6 terselesaikan.